Kisah Nabi Adam bagian kedua. Pada kisah Nabi Adam yang terdahulu, dikisahkan Nabi Adam dan Siti Hawa terusir dari surga karena melanggar larangan Allah. Beliau telah memakan buah kuldi. Anak-anak yang cerdas seperti anak-anak ketahui bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Keduanya saling mencari satu sama lain. Karena kehidupan di bumi tidak sama dengan kehidupan di surga, mereka banyak mengalami kesulitan. Sebuah riwayat mengisahkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa terpisah dan saling mencari satu sama lain selama 40 tahun. Setelah itu, Allah mempertemukan keduanya di sebuah bukit yang terletak di padang Arafah. Bukit tersebut bernama Jabal Rahmah, yang artinya bukit yang penuh kasih sayang. Anak-anak sayang, setelah Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan Allah, mereka pun membangun keluarga dan dikaruniai kepada mereka anak-anak yang cerdas dan sangat dimuliakan. Anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa dilahirkan secara kembar. Anak kembaran pertama adalah Qabil dan Iklimah. Lalu kembaran yang kedua diberi nama Habil dan Labuda. Anak-anak yang manis, diketahui bahwa Nabi Adam selain diangkat menjadi khalifah di bumi, beliau juga ditugaskan sebagai nabi dan rasul. Nabi Adam mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya tentang ajaran tauhid. Apakah anak-anak tahu apa tauhid itu? Ya, tauhid yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah. Hanya kepada Allah mereka menyembah dan meminta. Nabi Adam juga mengajarkan mereka tentang aturan-aturan Allah, meliputi cara beribadah, sholat, bersedekah, dan sebagainya. Pada zaman Nabi Adam, manusia masih sedikit, jadi laki-laki dan perempuan boleh mengawini saudara kandungnya, asal tidak mengawini saudara kembarnya. Jadi Qabil dibolehkan mengawini Labuda, Habil boleh mengawini Iklimah. Nabi Adam juga mengajarkan kepada mereka agar selalu memelihara persaudaraan. Anak-anak yang soleh dan solehah diriwayatkan bahwa Qabil mempunyai badan kurus dan lemah, tapi beliau mempunyai watak dan perangai yang sangat kasar, sehingga oleh Nabi Adam, Qabil diajari cara bertani dan bercocok tanam. Adapun Habil digambarkan seorang yang bertubuh kekar, kuat dan besar. Dia berkepribadian baik dan sopan, dan oleh Nabi Adam diberi tugas mengembalakan hewan ternak. Saat anak-anak Nabi Adam dewasa, Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan mereka secara silang. Namun Qabil tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Ia berpendapat bahwa dirinya lebih pantas mengawin Iklimah, saudara kembar yang lebih cantik dan lebih menawan dibanding Labuda. Tapi Nabi Adam tidak setuju karena Iklimah adalah saudara kembar Qabil. Qabil pun marah dan setan pun mulai menghasut dan membisikkan Qabil. Setan berkata, "Hai Qabil, ayah kamu tidak adil. Kamu jangan mau tunduk kepada keputusan ayahmu," kata setan. Dengan sikap Qabil yang menolak perjodohan tersebut, Nabi Adam menjadi bingung dan Nabi Adam mengadu kepada Allah. Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam agar Qabil dan Habil diuji saja. Lalu kedua anak tersebut diminta untuk berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban tersebut dilakukan di puncak sebuah gunung. Habil yang baik hati dan patuh pada ayahnya dengan suka hati dan ikhlas memberikan kurbannya berupa hewan ternak yang gemuk dan sehat. Setelah hewan tersebut disembelih, lalu Habil mendekati gunung dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan. Lain halnya dengan Qabil, ia merasa enggan untuk mengorbankan hartanya. Ia merasa sudah susah payah menanam, merawat, dan menunggu tanamannya sampai panen. Sekarang harus diserahkan untuk berkurban. Pada keesokan harinya, Nabi Adam naik ke puncak gunung untuk melihat kurban siapa yang diterima Allah. Ternyata kurban Habil yang diterima Allah, sedangkan kurban Qabil masih utuh, tidak diterima Allah. Qabil semakin marah dan merasa iri. Qabil semakin benci terhadap Habil, hingga pada suatu hari ketika Habil sedang mengembalakan ternaknya, tiba-tiba Habil dipukul dengan sebatang kayu oleh Qabil
dan Habil pun terjatuh dan akhirnya meninggal. Melihat Habil sudah tidak bernyawa, Qabil pun panik dan bingung karena takut dan dimarahi oleh ayahnya. Ketika sedang panik dan bingung, Qabil melihat 2 ekor burung yang sedang berkelahi dan salah satunya mati. Burung yang mati lalu dikubur oleh burung yang masih hidup. Melihat tingkah laku burung tersebut, akhirnya Qabil pun mengikuti cara burung. Beliau menguburkan Habil. Setelah membunuh Habil, Qabil tidak berani pulang dan menampakkan wajahnya di hadapan Nabi Adam. Qabil memilih menjadi pelarian, sedang Nabi Adam merasa sedih yang mendalam atas kejadian tersebut. Sampai akhirnya pada suatu hari Nabi Adam didatangi oleh malaikat Israil untuk mengambil nyawa Nabi Adam, dan Nabi Adam pun meninggal dunia. Itulah kisah Nabi Adam. Makanya anak-anak harus saling sayang sama saudara dan tidak boleh mempunyai rasa iri dan dengki terhadap saudara.